Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Abdul Rahman. Di sini saya akan menyampaikan saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Bentuk-bentuk dan Perbedaan Qiraat. Maka dapat diketahui bentuk-bentuk qiraat adalah sebagai berikut. Dari segi kuantitas, yaitu qiraat sab'ah, qiraat asyrah, dan qiraat arba asyrah. Dari segi kualitas, yaitu qiraat mutawatir, qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat sayyad, dan qiraat yang mempunyai hadis mudraj. Secara kuantitas, qiraat terbagi menjadi 3 bagian yang terkenal. Di antaranya adalah qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah adalah qiraat yang didasarkan kepada 7 imam yang telah disepakati oleh para ulama, antara lain Ibnu Amir. Adapun yang dimaksud dengan qiraat 14, qiraat al-arbasyah adalah 10 qiraat ditambah dengan 4 qiraat berikut. Namun 4 macam tambahan ini tidak lolos seleksi sehingga dikategorikan sebagai bacaan syayyad yang tidak terpakai karena dalam sanadnya tidak sahih. Qiraat berdasarkan kualitas, para ulama berbeda-beda pada pendapatnya mengenai kualitas qiraat, antara lain Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan bahwa secara kualitas qiraat terbagi menjadi: pertama mutawatir, kedua masyhur, ketiga ahad, yang keempat syayyad, yang kelima mudraj, yang keenam maudhu. Yang pertama mutawatir. Mutawatir adalah suatu yang penulisannya oleh orang banyak tidak memungkinkan adanya kebohongan dari awal sampai akhir sanadnya. Yang kedua masyhur. Masyhur adalah suatu yang sahih sanadnya namun tidak sampai ke tingkat mutawatir, namun sesuai kaidah bahasa Arab atau sesuai dengan musmaninya. Yang ketiga adalah ahad. Ahad adalah suatu yang sahih sanadnya namun tidak sesuai dengan usmani atau kaidah bahasa Arabnya. Adapun maudhu adalah bacaan yang tidak ada aslinya atau kaidahnya. Pengelompokan kualitas qiraat ini disimpulkan oleh Al-Suyuti setelah mengkaji karya-karya Ibnu Jazari. Padahal pendapat Al-Suyuti berbeda dengan Ibnu Jazari yang mengatakan bahwa qiraat semacam kualitas terbagi menjadi 3, yaitu mutawatir, sahih, dan syayyad. Pengertian mutawatir sudah disepakati oleh para ulama, yaitu yang penulisannya dilakukan oleh orang banyak yang tidak dengan qiraat tersebut. Jamhur ulama berpendapat bahwa yang termasuk qiraat sab'ah adalah mutawatir, maka selain yang mutawatir dan masyhur maka tidak boleh membaca dengannya, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Winidullah, absen 24 semester 2 mata kuliah Ulumul Quran dengan judul Tingkatan Qiraat dan Macam-macam Qiraat. Qiraat bukanlah merupakan hasil ijtihad dari para ulama ahli qiraat, namun ia bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan adanya qiraat berbeda juga bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menyesuaikan dialek kebahasaan dan kalangan bangsa Arab
Namun dengan meluasnya agama Islam dan penyebaran pengajaran Al-Quran di berbagai kota menyebabkan munculnya berbagai macam qiraat, tidak dapat dihindari pula adanya fakta penyelewengan pencermaan pada qiraat tersebut. Oleh karena itu, para ulama ahli qiraat sepakat menentukan persyaratan bagi qiraah yang dapat diterima untuk membedakan yang benar-benar dari Nabi yang sah dalam masalah penetapan persyaratan, namun masalah prinsip yang sama. Adapun persyaratan yang telah disepakati sebagai berikut: harus memiliki sanad yang sahih, harus sesuai dengan salah satu hukum al-mushaf, harus dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Berdasarkan jumlah sanad periwayatan persyaratan di atas, para ulama mengalokasikan dengan tingkatan, yakni qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat diriwayatkan oleh banyak dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaydi dari jurusan FAA semester 2. Saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Makna Qiraat Al-Quran dan Kaidah Sistem Qiraat yang Benar. Makna Qiraat Al-Quran. Qiraat adalah salah satu mazhab pembacaan Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang imam qurra sebagai suatu aliran yang berbeda dengan mazhab atau aliran bacaan Al-Quran yang lain. Manfaat mempelajari qiraat: menunjukkan betapa terpelihara dan terjaganya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan, mengingatkan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Quran. Bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna, karena setiap qiraat menunjukkan suatu hukum syarak tertentu tanpa perlu pengulangan lafaz. Penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain dan memperbesar pahala. Sistem qiraat yang benar ialah qiraat itu harus sahih sanadnya, sebab qiraat merupakan sunnah yang diikuti yang didasarkan pada keselamatan dan kesahihan riwayat. Adapun macam-macam qiraat menjadi 6. Pertama, mutawatir, yaitu qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar riwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Kedua, masyhur, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Ketiga, ahad, yaitu qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi ras usmani. Keempat, syaz, yaitu qiraat yang tidak sahih sanadnya. Kelima, madlu, yaitu qiraat yang tidak ada asalnya. Keenam, mudraj, yaitu ditambahkan ke dalam qiraat sebagai penafsiran seperti qiraat Ibnu Abbas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.